Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagia kita hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya bersyukur bahwa kita masih bisa diberi kesempatan untuk merayakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, apa pesan Tuhan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, minta kuasa-Nya hadir. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami mau mendengar firman Tuhan. Dan biarkan ada satu rema, ada sesuatu yang melompat, yang keluar dari kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Dan kami akan meresponinya dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa Tuhan terus beserta kami, bahwa kenaikan-Mu membuktikan bahwa Engkaulah yang berasal daripada kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai pemberitaan firman ini sehingga mujizat-Mu terjadi ketika kami mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau ambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 19. Saudara dimanapun saudara berada, mari siapkan Alkitab saudara. Diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 19. Nah saudara, ketika saya dulu masih kecil, waktu sekolah minggu, ada teman saya punya satu pertanyaan unik. Surga letaknya di mana sih? Surga itu ada di mana? Saya bilang dengan spontan, surga ada di atas. Loh, kok bisa di atas? Kenapa? Ya, sebab Tuhan Yesus naik ke surga, bukan turun ke surga. Kalau naik berarti ada di atas. Itu jawaban saya sangat sederhana. Jadi ketika setiap kali kenaikan Tuhan Yesus, saya ingat peristiwa itu, ya, bahwa Tuhan Yesus naik berarti dia pulang ke surga. Berarti surga itu ada di atas dong. Kan naik, bukan turun. Nah, itu saudara. Jadi itu peristiwa yang sudah puluhan tahun. Dan ketika hari kenaikan Tuhan Yesus, saya terus mengingatnya. Kekasih hati Tuhan, mari kita baca Markus 16 ayat 15 sampai 19. Ya, mari kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Peristiwa kenaikan ini didahului dengan sebuah pesan buat umat yang dikasihinya. Pergi, ya, ke seluruh dunia, beritakan Injil. Dan barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan selamat. Kemudian apa saudara? Tuhan kasih tanda-tanda buat kita semua. Tanda-tanda orang percaya. Mengusir setan. Jadi jangan takut sama setan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata demikian. Sama setan gak usah takut. Kita lawan, maka dia akan lari. Jangan takut. Kalau takut dia mendekat. Kalau kita berani dan melawan, maka dia akan lari daripada kita. Itu tanda orang percaya. Ya, dan juga dia akan memegang ular. Sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Kuasa kesembuhan juga ada di tangannya. Jadi ketika tumpangkan tangan orang sakit, kamu percaya, kamu beriman, maka orang itu sembuh. Ya. Nah, baru kemudian dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kekasih hati Tuhan, peristiwa kenaikan ini, saya memiliki sebuah pengertian, saudara. Yesus itu sangat baik,
seperti khotbah saya minggu kemarin. Yesus itu adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita dengan tangan kosong. Ibarat seorang orang tua gitu ya, misalnya ayah ibu kita, papa mama kita kalau pergi gitu, dia tinggalkan sesuatu buat kita. Ini untuk kamu jajan ya nak. Jadi nanti kamu beli jajan supaya kamu bisa makan atau supaya kamu bisa jalan-jalan ke sini ke situ gitu ya. Mungkin orang tua kita pergi keluar kota, kita dikasih jajan. Kalau orang Jawa ditinggali lah bahasanya gitu ya, disangoni atau ditinggali. Nah, Tuhan Yesus lebih daripada orang tua kita. Dia memberikan sebuah kuasa. Dia memberikan tanda-tanda buat setiap kita. Dan kuasa itu sangat dahsyat, ya. Kuasa itu sangat hebat. Oleh karena itu, ketika berbicara kenaikan, berbicara bahwa Dia meninggalkan kita bukan dengan tangan kosong, tapi kita diwarisi kuasa yang sangat dahsyat. Nah, kalau kita lihat saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9, Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kekasih hati Tuhan, waktu Tuhan Yesus terangkat di Kisah Para Rasul, dikatakan dia itu meninggalkan kuasa Roh Kudus, ya. Dia meninggalkan sebuah kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi kita tidak yatim piatu. Kuasa Roh Penolong diberikan buat setiap kita supaya kita melakukan perintahnya, saudara. Jadi makanya ada yang berkata, ada firman berkata begini, pikul lakuk yang kupasang sebab bebanku ringan. Kenapa? Karena perintah-perintah ke amanat-amanat Tuhan untuk kita lakukan itu rasanya ringan karena ada yang menolong, yaitu Roh Penolong. Yaitu siapa? Roh Kudus. Itu yang dicurahkan ketika dia terangkat naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita tanpa apa-apa, saudara. Dia meninggalkan kita dengan sebuah kuasa yang amat dahsyat, yaitu kuasa penolong. Kuasa penolong itu yaitu kuasa Roh Kudus, itu berfungsi menolong kita. Dia tidak terbatas, saudara. Bukan di Roh Kudus hanya bisa menolong untuk sisi ini, atau permasalahan ini, atau permasalahan itu. Dia sifatnya tidak terbatas, saudara. Dalam kondisi apapun, Roh Penolong yang ditinggalkan Tuhan Yesus buat setiap umat yang percaya, itu berfungsi untuk segala kondisi. Ya, untuk segala keadaan. Makanya saudara, dikatakan rugi kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita ini, saudara. Ya, kita punya Roh Penolong yang hebat loh, Roh Kudus. Ketika saudara sedang susah, sedih, minta penghiburan, Roh Kudus hibur aku. Ketika saudara sedang ada dalam jalan buntu untuk memutuskan sesuatu, Roh Kudus, tolong aku untuk memutuskan apa yang harus aku tempuh. Saudara, Roh itu menolong kita. Bahkan ketika engkau mungkin sedang teraniaya sekalipun, Roh Kudus beri kekuatan aku untuk menanggungnya. Roh itu akan datang buatmu karena Roh itu ada di dalammu. Itu yang dicurahkan oleh Tuhan ketika dia terangkat, dan dia itu dijanjikan buat setiap umat yang percaya dan mengasihinya. Nah, kekasih hati Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ini harus dimaknai, saudara, bahwa ini suatu momen yang besar, suatu momen di mana ini merupakan suatu Yesus dipermuliakan. Jadi exaltation itu terdiri dari 4, saudara, yaitu kebangkitannya, kemudian kenaikannya, dan kemudian setelah itu, saudara, kedatangannya kali kedua, gitu ya, saudara. Nah, itu yang akan membuat kita mengalami semua kemuliaan Tuhan. Nah,
Makanya saudara, saya mau bahas mengenai ini saudara, bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah yang pertama, ya. Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saudara? Ya, Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Saudara, dimanapun saudara, mari saya undang untuk kita membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu mendatangkan sukacita buat setiap kita. Ya, saya bacakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara kekasih hati Tuhan, yang pertama seperti yang Yohanes 17 katakan bahwa Yesus itu kembali ke surga. Itu artinya dia sudah menyelesaikan misinya. Apa misi Tuhan Yesus? Datang ke dunia, turun dari surga ke dunia. Apa saudara? Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Katakan amin. Makanya saudara, ini suatu kabar sukacita. Waktu Yesus naik ke surga, itu artinya dia sudah selesai. Misinya sudah berhasil. Misinya sudah selesai, dan ini adalah jaminan keselamatan buat setiap kita. Kalau Yesus belum menyelesaikan tugasnya, ingat Allah adalah yang sempurna. Tidak mungkin dia akan kembali. Dia bukan Allah yang tanggung-tanggung. Belum selesai sudah pulang. Itu kayak kebiasaan kita yang buruk saudara. Belum selesai sudah dikumpulkan gitu ya. Kalau misalnya ada dalam ujian, atau mungkin saudara belum selesai, saudara sudah minta bayaran. Nah, itu kadang-kadang dalam pekerjaan juga begitu. Atau saudara ya, kita belum selesai ya, cuek aja deh. Yang penting udah ngumpulin, yang penting sudah memenuhi syarat begitu misalnya ya. Allah kita tidak demikian. Kalau Yesus belum menyelesaikan, dia tidak akan pulang ke surga. Kenaikannya artinya dia sudah menyelesaikan. Berarti semua dosa kita itu sudah ada jaminannya saudara. Bahwa Yesus sudah menyelesaikannya. Dia sudah mati di kayu salib. Artinya bahwa dosa sudah dikalahkan. Kalau dia belum mengalahkan dosa saudara, dia tidak akan pulang. Dia tidak akan naik ke surga, pulang ke rumahnya. Makanya sangat bersukacita kalau kita mendengar kenaikan Tuhan Yesus. Berarti sudah finish. Telestai, sudah selesai. Semua sudah dikerjakannya. Mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Kabar sukacita, Yesus sudah menyelesaikan dosa. Yesus sudah menyelesaikan misinya. Oleh karena itu saudara, berbahagia kita yang mendengar kabar ini. Kalau Yesus sudah selesai, artinya tidak ada kuasa dosa yang tidak bisa ditebus olehnya. Yesus tidak perlu disalib 2-3 kali. Cukup sekali. Darahnya amat mahal. Penebusannya amat mahal. Sanggup menanggung semua dosa di dunia ini. Saya sering bilang, seandainya saudara, ya, dosa-dosa kita dituliskan di dalam sebuah kertas, mungkin satu skripsi atau satu bundle buku itu masih kurang saudara. Dan itu kita pakukan di kayu salib Kristus. Berapa jumlah atau berapa berat yang harus ditanggung kayu salib kalau seluruh dosa umat manusia ini dipakukan di kayu salib. Nah, kekasih hati Tuhan, betapa berkuasanya kuasa darah Yesus, kuasa penyalipannya, sanggup menanggung semua dosa-dosa kita. Makanya hari ini yang saudara masih ragu, ya, apakah dosamu bisa disucikan oleh Tuhan Yesus?
Ingat, waktu dia naik berarti dia selesai. Artinya tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan Tuhan Yesus. Ini suatu kabar bahagia loh, kabar sukacita loh. Banyak orang yang masih ragu. Bisa gak sih dosaku disucikan oleh Tuhan Yesus? Kenaikannya memberitakan kabar, dia sudah selesai. Maka segala dosa apapun bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia belum selesai dengan misinya, maka saudara, dia tidak akan kembali. Dia tidak akan pulang ke surga. Dia tidak akan naik. Kekasih hati Tuhan, berbahagia kita mendengar kabar ini. Ya. Nah, terus selanjutnya saudara, waktu Tuhan Yesus naik, dia disaksikan oleh banyak orang, saudara. Ingat tadi kisah tadi bahwa lebih dari 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya. Itu bukan hoax. Itu bukan berita hoax kalau orang Indonesia bilang gitu ya. Bukan berita bohong. Kenapa? Karena yang menyaksikan lebih dari 500 pasang mata dia naik. Ada orang yang mengaku-ngaku naik turun surga, tapi itu katanya dia sendiri, gak ada orang yang melihat. Terus dia memberitakan, saya naik ke surga loh, saya melihat surga, itu katanya saudara. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus yang menyaksikan 500 pasang mata. Lebih saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan di Kisah Para Rasul bahwa pada waktu dia berbicara gitu, sampai hari ini sebagian besar dari orang-orang yang menyaksikan itu masih hidup gitu ya pada waktu. Jadi bisa ditanya, kalau kamu nggak percaya, tanya bapak ini, mereka menyaksikan. Berarti ini bukan hoax, ini bukan hoax, ini bukan berita omong kosong. Tuhan Yesus nyata-nyata naik ke surga. Nah, ini berarti menggembirakan, ini bukan kabar bohong. Kalau Tuhan Yesus itu tidak naik ke surga, ya, atau ini hanya berita bohong, sia-sialah ibadah kita, ya, sia-sialah iman kita. Tapi karena Tuhan Yesus naik, maka berbahagialah saudara. Nah, yang kedua saudara, mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 2. Dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentunya aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ingat, makna kenaikan Tuhan Yesus, apa yang sedang dia lakukan, saudara? Dia mempersiapkan tempat buat kita di surga, bagi kita yang percaya kepadanya. Itu artinya saudara, Yesus hari ini sedang mempersiapkan rumah kita. Dan itu artinya, buat setiap orang yang percaya kepadanya, ada jaminan tempat. Ya, kalau di dunia ini banyak orang masih pusing, mikirin masih kontrak rumah, masih harus mau ngadain DP untuk KPR dan lain sebagainya. Belum punya rumah, sebuah hal yang menyedihkan. Menjadi kontraktor, pindah kontrakan sini, pindah kontrakan sana, pindah kontrak karena belum punya rumah. Tapi dengan kenaikan Tuhan Yesus, itu jaminan kita punya rumah di surga. Gak usah pakai DP saudara, ya, disediakan oleh Tuhan Yesus buat setiap kita. Jadi ini suatu hal yang menenangkan. Kalau nanti kita dalam kehidupan kedua, kita sudah punya tujuan yang jelas. Peristiwa COVID-19 banyak orang meninggal. Banyak orang bertanya, kemana setelah kematian? Buat orang percaya, kematian jelas saudara, tujuannya kemana? Ya. Kehidupan kedua ada buat orang percaya. Dan tempatnya jelas. Karena Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, itu kabar sukacita buat setiap kita yang mendengar ini. Tapi bagi barang siapa yang percaya dan mengasihinya.
meresponi panggilannya, dan menerima jaminan keselamatannya. Nah, kita ini, saudara, ya, kalau dalam kehidupan kedua ini, saudara, setiap orang, saudara, kalau dalam kehidupan kedua itu dapat rumah, saudara. Iya, saya percaya saya sudah dapat rumah sebab Yesus mengatakan demikian. Tapi buat orang yang nggak percaya juga dapat rumah, saudara. Tapi rumahnya beda, ya. Rumah dalam kehidupan kekekalan ada dua, yaitu rumah yang ada di surga maupun rumah yang ada di neraka. Buat orang yang percaya disediakan rumah di surga. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, tahu saudara rumahnya di mana? Ya, di neraka. Dan saya memilih percaya kepada Tuhan. Dan saya beriman bahwa saya memiliki rumah yang disediakan Yesus Kristus buat saya. Makanya saudara, gak usah bingung-bingung saudara menghadapi kehidupan nanti, saudara. Kita sudah punya jaminan, yaitu kita diberikan rumah oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus, maka kau akan memiliki rumah di sana. Sebab Yesus yang menjanjikannya buat setiap kita. Nah, saudara, makna yang ketiga, saudara, adalah dalam Yohanes 14 ayat 3 sampai 7. Yohanes 14 ayat 3 sampai 7. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kekasih hati Tuhan, waktu Tuhan Yesus terangkat naik, Dia mau menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Di mana Dia berada, kita pun berada. Jadi kita melekat terus sama Kristus. Saya yang paling sangat terkesan adalah ketika Tuhan berkata demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti ketika orang-orang tidak bersama Dia, tidak mempercayai Dia, akan tersesat. Sebab Dialah yang paling tahu. Sebab Yesus asalnya dari surga. Orang yang paling tahu surga itu adalah yang berasal dari sana. Ya, saudara, seperti ini rumah saya. Saya tinggal di dalam rumah saya. Saya tahu di mana saya taruh kunci motor. Saya tahu taruh di mana untuk alat perkakas, obeng, tang dan lain sebagainya. Saya tahu di mana posisi dapur. Saya tahu di mana posisi tempat tidur. Saya tahu di mana tempat TV. Ketika ada orang bertanya, ya, bertanya kepada saya, di mana tempat cuci piring, saya akan tahu sebab saya tinggal di sini. Saya ahlinya. Karena saya orang yang tinggal di sini, saya tahu. Oleh karena itu, kalau mau bertanya mengenai surga, tanya yang berasal daripada surga. Yesus tahu seluk-beluk surga sebab Dia tinggal di situ. Dia yang menciptakan. Nah, oleh karena itu saudara, jangan percaya kepada orang yang bicara mengenai surga, tapi dia bukan berasal daripada surga.
hanya Yesus yang berasal daripada surga, maka dia mengetahui bagaimana jalan ke surga. Tidak ada orang yang bisa datang ke surga tanpa melalui Dia. Pegang itu baik-baik. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus, sebab Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan tadi di Yohanes 14 ayat 3-7, apabila Aku telah pergi ke surga dan Dia telah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali menjemput kita, supaya kita pun bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga mengalami apa yang kebahagiaan surga kita juga alami. Nah, itulah saudara, ya, betapa saudara ikut Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Di mana Ia berada, di situ kita berada. Di mana Dia ada, di situ kita ada. Itu artinya bahwa ada satu kesatuan antara kita dengan Tuhan Yesus. Ketika Dia sudah naik, Dia menyediakan tempat, Dia sedang bangun rumah yang bagus buat kita, dan Dia akan datang menjemput kita untuk kita tinggal di sana. Ya. Jadi, kekasih hati Tuhan, suatu kabar sukacita, Dia akan datang buat saya dan saudara. Dia bukan terus tinggal di sana, tapi Dia akan menjemput kita supaya kita bisa bersama dengan Dia. Tidak ada yang bisa datang kecuali bersama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, itu jaminan bahwa Dia akan datang kembali buat kita. Ya, seperti lagu apa? Bersamamu Bapa. Wah, ketika saya menyanyikan lagu itu, saudara, sudah ada satu spirit saya itu sudah menyatu dengan Allah. Jadi di mana Allah ada, di situ saya ada. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Barang siapa percaya, ia akan selamat dan bersama dengan Kristus sampai kapanpun. Nah, kekasih hati Tuhan, makna yang keempat, saudara, di hari kenaikan ini, itu diambil dari Yohanes 16 ayat 7. Kita baca sama-sama, saudara. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, kekasih hati Tuhan, waktu Tuhan Yesus pergi, Dia itu mengutus Roh Kudus, sama seperti yang tadi saya bilang, saudara, ya. Nah, ada lebih baik kalau Tuhan Yesus itu pergi, sebab dengan demikian Dia mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur buat setiap kita. Sehingga apa yang kita lakukan, ada yang menolong, saudara. Apa yang kita pergumulkan, ada solusi selalu. Saya yakin dan percaya, di dalam Roh Kudus selalu ada solusi. Amin. Di dalam Roh Kudus selalu ada pertolongan. Saya amini dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus ada jalan keluar. Jadi hari ini kabar sukacita, saudara. Dia naik, Dia tinggalkan, akhirnya Dia mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur buat kita. Ketika Dia naik, itu adalah lebih baik. Ketika Dia pergi, itu adalah lebih baik. Supaya Roh Kudus, Roh Penghibur datang buat saya dan saudara. Nah, kabar sukacita yang keempat ini, saudara, Roh Kudus ada buat saya dan saudara. Ya, Dia, saudara, dikatakan di Matius 26 ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab apa? Dia sedang ada di surga, duduk sebelah kanan Allah, tapi Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia mengutus Roh Kudus buat setiap kita. Ya. Nah, tapi jangan khawatir, saudara.
Ya. Ada sebuah firman Tuhan katakan, kamu akan melakukan perkara bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu artinya apa yang dilakukan Yesus, saudara, itu pun bisa kita lakukan. Tuhan Yesus, saudara, menyembuhkan orang sakit, kita pun bisa. Kenapa? Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan diri dengan satu istilah kenosis. Sebenarnya dia berkuasa, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Tapi kenapa kok dia bisa membangkitkan orang mati? Kenapa kok dia bisa menyembuhkan orang? Kenapa dia mengadakan banyak mujizat? Kenapa kok dia bisa merubah air menjadi anggur? Saya mau kasih tahu jawabannya, saudara, ya. Karena dia bergantung penuh sama Roh Kudus. Dia manusia 100% pada saat dia di dunia ini. Dia juga Allah 100%. Tapi dia kenosis, dia mengosongkan diri. Ya. Tapi kenapa dia bisa mengadakan begitu banyaknya mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati? Karena dia bergantung penuh sama kuasa Roh Kudus. Nah, kekasih hati Tuhan, kalau saudara bergantung penuh sama Roh Kudus, maka akan ada perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi dalam hidup. Sebab itu janji Tuhan, dia mengutus roh penghibur buat kita, roh penolong buat kita. Makanya saudara, peristiwa kenaikan ini untuk mengingatkan bahwa setiap kita diberikan karunia Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara. Nah, kekasih hati Tuhan, dari peristiwa kenaikan ini, mari sadar bahwa kita punya jaminan. Semua dosa kita sudah diselesaikan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah naik, artinya dia sudah selesai. Kalau dia belum selesai, dia tidak akan naik ke surga. Pasti dia akan menyelesaikan. Tapi ketika dia naik, disaksikan lebih dari 500 pasang mata. Artinya, semua dosa, semua misinya untuk menyelamatkan kita sudah selesai. Ada jaminan, barang siapa percaya kepadanya, maka kita selamat. Dan kemudian ada jaminan tempat kita di surga. Dia menyediakan. Dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Nah, oleh karena itu jangan ragu-ragu. Serahkan dirimu pada Allah, pada Tuhan Yesus, maka dia akan menyediakan tempat buat kita. Ada jaminan tempat tinggal dalam kerajaan Allah. Nah, ketika dia naik, dia juga menjanjikan dia akan turun kembali kali kedua untuk menjemput saya dan saudara. Ya, di mana dia berada, di situ kita berada. Kita melekat bersama Tuhan. Yang keempat, saudara, yang terakhir, bahwa dia mengutus Roh Kudus buat setiap saya dan saudara. Lebih baik dia pergi, naik ke surga, tapi kita diberi kuasa, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kudus. Kekasih hati Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan-Mu ke surga, itu untuk mengingatkan kami bahwa jaminan keselamatan sudah kami terima. Engkau sudah menyelesaikannya. Engkau sudah menyelesaikannya. Dan tidak perlu lagi diulang-ulang. Karena cukup satu kali, Engkau pun sudah menyelesaikannya. Dan kami sudah punya tempat, dan Engkau akan menjemput kami, dan kami diberi kuasa Roh Kudus. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mengakui, kami percaya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan kami percaya, kami terima kuasa-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan hidup kami, segala ketakutan kami sirna, karena kami percaya Engkau hari ini ada buat setiap kami, melalui kuasa Roh Kudus yang menghibur kami. Sehingga apapun masalah kami, diselesaikan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bekerjalah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Tuhan bicara atas setiap hati, atas setiap para pemirsa, orang-orang yang mendengar firman ini. Biarkan ada mujizat Allah terjadi, kuasa pertobatan terjadi, dan hari-hari kami dipenuhi dengan berkat-berkat Allah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita akhiri online festival kali ini. Untuk hari kenaikan Tuhan Yesus, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa surgawi menyelimuti hidupmu. Kiranya ada damai sejahtera terjadi, perlindungannya terjadi. Engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang diberi keselamatan oleh Allah. Anugerahnya berlimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan memberikan sebuah kuasa atas kehidupanmu, yaitu Roh Kudus, yang itu menguatkanmu menghadapi segala masa-masa krisis ini, masa-masa sulit ini. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu ada buat kehidupanmu. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan setiap roh maut malapetaka dihindarkan dari hadapanmu. Dan Tuhan memberkati setiap lumbung-lumbungmu. Apa saja yang kau kerjakan, itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarkan semua berkat ini berasal daripada kasih Allah Bapa, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin.